Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada materi ke-12 ya, atau materi terakhir. Jadi satu set materi video learning atau materi pembelajaran berbasis video dari mata kuliah pengantar teknologi informasi itu ada 12 sesi ya, 12 sesi. Jadi kalau pertemuannya 14 berarti ada satu kuis atau preview di sebelum UTS dan sebelum UAS. Tapi kalau sesinya 12 ya pas ya, karena dirancang untuk 12 sesi. Kita akan bahas dua topik. Ini adalah database dan sistem manajemen database secara ringkas. Nanti diupdate dengan database terkini. Nanti di bagian berikutnya ada analisis dan perancangan sistem. Ya. Bisa jadi ini materi agak panjang. Ya. Jadi mata kuliah analisis dan perancangan sistem itu nanti akan dipelajari secara detail. Jadi di sini hanya diberikan sekilas saja ya, sekilas. Database juga demikian, adalah sebuah mata kuliah. Jadi nanti kalau dipelajari, kalau tidak salah 3 SKS, dan terapannya biasanya pada saat kita membuat aplikasi atau programming. Jadi database biasanya dipelajari sebagai pelengkap pemrograman. Karena pengaksesannya biasanya melalui pemrograman, melalui coding. Oke, diharapkan mahasiswa atau kita semua mempelajari database, organisasi data, sistem database, abstraksi data, dan model-model organisasi data. Yang pertama, data itu bisa diakses atau diakses langsung, maksudnya langsung. Ada juga yang harus disimpan lebih dulu. Jadi data ada dua macam, bisa langsung diolah dan ada yang harus disimpan dulu. Kalau langsung diolah berarti di entry saat itu, kemudian diproses keluar outputnya, selesai. Yang kedua, bisa jadi data yang akan diproses itu data-data yang kemarin-kemarin yang disimpan dulu, belum diproses. Gitu. Nah, untuk yang kedua, kita membutuhkan media simpan, ya, atau disebut dengan media penyimpanan tambahan atau secondary storage. Kata tambahan mengacu kepada diperlukannya hard disk, external hard disk atau SSD ya. Kalau yang pertama tadi kan bisa jadi tidak tersimpan ya. Ada seperti kalkulator itu. Kalau kalkulator zaman dulu ketika dimasukkan data-data yang mau dihitung ya udah tidak tersimpan ya. Tapi kalau kalkulator yang sekarang-sekarang karena dilengkapi dengan memori meskipun kecil, dia bisa menyimpan histori kalkulasi yang pernah kita lakukan. Bagaimana data-data tersebut disimpan dan bagaimana tersebut berhubungan. Nah, ini kata-kata kunci dari sistem database adalah berhubungan satu tabel dengan tabel yang lain. Ya, karena minimal nanti ada dua tabel ya. Sebuah sistem database itu minimal ada dua tabel, yaitu tabel master dan tabel transaksi minimal. Jadi kalau cuma satu tabel itu belum masuk ya, belum kurang memenuhi syarat sebagai sebuah database. Oke, kita mulai dari fakta-fakta dari data. Data adalah fakta, baik dalam bentuk angka, huruf, atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Data ada tiga macam. Yang pertama input data. Yang kedua output. Yang ketiga adalah database. Ya. Jadi input itu dimasukkan ke sistem, angka-angka sekian ditambah berapa diproses kali bagi tambah kurang segala macam, keluar output, selesai. Jadi kalau mau disimpan berarti memerlukan yang ketiga. Harus ada simpanan atau harus ada database.
organisasi data pada database tradisional. Kenapa kita sebut tradisional? Karena nanti kita coba yang lebih baru, ya, lebih baru. Mempunyai tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan dukungan, support, ya, kepada para pemakai sistem informasi, yaitu informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap, yang merupakan hasil pengolahan data yang disimpan dalam file-file komputer. File-file komputer, file-file database, ya, tabel-tabel, nah itu istilahnya ya. Nanti akan menyesuaikan dengan aplikasi yang kita buat. Ada hierarki data atau tingkatan-tingkatan mulai dari paling dasar. Yang pertama adalah bit, ya, 0101 itu ya. Sinyal 0 dan 1. Kedua, ketika bit tadi berkumpul atau beberapa membentuk byte. Terus naik lagi menjadi fill, ya, kumpulan karakter yang membentuk suatu kata, terus kelompok kata atau angka, biasanya sejenis. Ya. Fill kota, berarti Cianjur, Bandung, Surabaya, Jakarta gitu. Fill kota. Fill name 37 sekian, 38 sekian, 35 sekian, 36 sekian gitu ya kalau di kita. Record kumpulan dari fill yang secara logika berhubungan. Record atas nama NIM 37 sekian mempunyai nama siapa, tempat tanggal lahir di mana, mata kuliah yang diambil, dan seterusnya. Nanti fill sama record itu kaitannya dengan row and column, ya, baris dan kolom. File adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan. Nah, istilah file nanti bisa disebut juga tabel-tabel, ya, tergantung aplikasinya. Jadi file itu nama dari sekumpulan data yang biasanya file database gitu. Tapi ada juga yang wujud fisiknya berupa tabel-tabel. Nah, ketika tabel-tabel atau file-file tadi berkumpul disebut dengan database. Ya. Jadi ini tingkatannya. Contoh tingkatannya dari bawah dulu ya. Bit, byte, fill, ya, fill atas nama Bambang. Record, ya, satu baris. File atau tabel, nah, lebih lengkap lagi. Database, ya, terdiri atas file gaji, file alamat, file tarif, atau tabel gaji, tabel alamat, tabel tarif. Menentukan alamat record ada 3 cara. Nah, ini ada istilah ya namanya DASD. Sebentar, kita cari dulu artinya di YouTube ya, di Wikipedia ya, supaya lebih enak. DASD adalah singkatan dari mana singkatannya? DASD, Direct Access Storage Device, ya. Singkatannya itu. Kemudian kalau di Indonesiakan adalah perangkat penyimpanan akses langsung. Jadi kadang ada langsungnya itu yang penting ya. Penyimpanan saya kira udah tahu ya. Akses sudah tahu, perangkat sudah tahu, langsungnya itu sifat langsungnya. Ya. DASD adalah perangkat penyimpanan sekunder di mana setiap catatan fisik memiliki lokasi diskrit dan alamat unik. Ya. IBM menciptakan istilah DASD sebagai singkatan yang menggambarkan drive hard disk, drum magnet, dan sel data. Nantinya, drive disk optik dan unit memory flash juga diklasifikasikan sebagai DASD. Istilah DASD berbeda dengan media penyimpanan berurutan seperti pita magnetik, peralatan rekam jadi, dan seterusnya. Nah, di sini kenapa kita sebut IBM, kemudian ada sebut drum magnet, drive hard disk, dan seterusnya? Karena kita masih membahas topik secara apa tadi itu? Tradisional ya, tradisional. Ya, ini tradisional ya. Bisa jadi sistem-sistemnya itu masih sistem lama gitu. Ya, seperti biasa kita mempelajari dua hal ya. Sistem yang lama, sistem yang baru gitu. Karena
supaya kita bisa ngobrol dengan generasi tua gitu ya. Mungkin generasi umur 50-60 pakai semacam ini gitu ya. Tapi generasi umur 30-an itu sudah langsung pakai SSD, sudah pakai langsung cloud storage gitu ya. Jadi beda gitu, beda. Nah, alangkah baiknya kalau kita mempelajari dua aspek tadi itu. Oke, sampai mana tadi? File DSD ya. Aduh, terlambat. 14. Oke, sampai sini tadi ya. Jadi DSD tadi singkatannya yang tadi itu direct. Nah, di sini ada beberapa cara memberikan pengalamatan ya, atau menentukan alamat. Pertama cara langsung. Ya, langsung. Dengan cara ini alamat rekod pada DSD menggunakan nomor kunci rekod. Ya, rekod. Jadi setiap rekod itu ada nomornya ya. Biasanya disebut dengan key record ya, key record. Biasanya yang dipakai adalah yang unik. Uniknya di sini NPM ya, nomor pokok mahasiswa. Jadi diharapkan NPM itu unik, tidak boleh ada yang sama. Kalau nama kan ada yang sama kan? Nama suka ada yang sama ya. Jadi misalnya Fitri Rahmawati, itu banyak itu nama yang lengkap ya. Kalau zaman dulu Asep, nah itu Asep itu banyak sekali. Atau Dadan Ramdan itu banyak sekali ya. Oke, yang kedua dengan cara hashing. Ya, hashing itu menentukan alamat rekod dengan menggunakan hashing. Kenapa alasannya pakai hashing? Karena kalau menggunakan sekuensial memberikan akses yang lama. Tapi kalau secara langsung sulit menentukan nomor rekod tertentu yang berhubungan. Nah, kenapa kita menggarisbawahi berhubungan? Karena nanti kita akan merelasikan ya, kalau sama istilah database sekarang, merelasikan antara kunci pada tabel ini, tabel 1, tabel 2, tabel 3 gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Misalnya pada saat one to one relasi, one to many relasi, dan seterusnya. Nah, di sini ada kelemahan ya, konsep teknik hashing ini. Ya. Ketika kita harus menyisipkan dan menghapus rekod. Memang ada selalu ininya ya, ada plus minusnya. Oke, alamat rekod yang ketiga dengan indeks sekuensial. Nah, ini bagi Anda yang generasi jadul, dulu pernah belajar tentang database pakai DBase Triples atau pakai Clipper atau pakai Foxbase, Fox Pro yang awal-awal banget. Itu perintah-perintahnya selalu menggunakan diketik ya, diketik. Belum yang visual ya, belum yang visual Fox Pro. Dulu masih DBase, Foxbase, Fox Pro gitu ya, zaman dulu. Itu kita suka bagi dua data-data hasil, ada yang data tabel biasa, ada tabel yang terindeks gitu. Jadi kalau nggak salah ekstensinya NDX kalau nggak salah ya, kalau nggak ingat, kalau nggak lupa saya. Nah, untuk mengupdate-nya, untuk memeliharanya agar selalu sesuai dengan susunan yang ada, maka setelah kita selesai mengubah, ya, mengedit file master atau transaksi, kita harus selalu melakukan reindex. Ya. Reindex tujuannya supaya untuk urutannya itu tersusun lagi, gitu. Jadi misalnya gini, Anda punya 10 rekod, rekod kelima dihapus. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 6. Nah, dengan dihapusnya rekod kelima, maka ada yang kosong nomor 5. Maka ketika reindeks, urutannya akan dikembalikan jadi 9 rekod. Sehingga nomor 5 itu terisi oleh nomor 6, naik dan seterusnya. Ya, seperti itu ya, nanti secara konsep seperti itu. Dari penjelasan di atas, pada era database tradisional, ya, versi lama lah gitu ya, versi lama, programmer yang dibantu oleh analisis sistem sangat disibukkan oleh kegiatan dalam menentukan alamat data. Jadi ribet atau banyak sekali urusannya ke data gitu. Sedangkan seorang programmer itu fokusnya pada pemberian perintah untuk mengakses database-nya sesuai permasalahan